Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semangat anak-anak. Yes, Allahu Akbar. Oke, anak-anak. Hari ini bulan apa? Iya, Ramadan. Di bulan Ramadan ini anak laki-laki puasanya ada yang bolong? Alhamdulillah tidak ada. Bagus, bagus. Anak-anak, dalam pelajaran fikih, kemarin kita membahas tentang apa? Iya, zakat. Betul, zakat. Terus ada lagi, apa setelah zakat? Oh iya, bagus sekali. Bagus. Pengelolaan zakat. Anak-anak, hari ini kita belajar fikih dalam pembahasan tentang payung hukum atau undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Untuk itu, nanti saya suguhkan kita konsep, kalian bisa mengamati apa yang akan kita bahas pada pagi hari. Kita perhatikan. Siap ya? Oke. Ya, di situ muncul pengelolaan zakat. Iya, dalam mengelola zakat, kita nanti yang kita bahas yang pertama adalah yang A, konteks sosial, historis, Undang-Undang RI yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Ini yang kita bahas nanti, yang pertama. Yang kedua, yang kita bahas nanti adalah poin B tentang poin-poin penting Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 yang berkaitan dengan zakat. Ini peta konsepnya anak-anak. Perhatikan. Kemudian dalam poin-poin penting itu tadi meliputi apa saja, dilihat itu. Ada yang pertama tujuan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, poin yang kedua, manajemen yang lebih tertata. Jadi membahas tentang manajemen. Yang ketiga, pembahasan kita adalah tentang pendayagunaan yang lebih produktif. Ya. Sedangkan yang keempat yang kita bahas hari ini nanti adalah tentang yang pertama kita bahas dulu ya. Yang keempat nanti aja. Poin yang keempat. Yang pertama konteks sosial historis Undang-Undang RI tentang pengelolaan zakat. Ya. Historis itu sejarah anak-anak. Sejarah undang-undangnya bagaimana kalian biar tahu. Ya, sejarahnya begini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat resmi diundangkan ya dan masuk dalam lembaran catatan negara resmi ya itu pada nomor 115 yang sudah ditandatangani oleh Presiden RI yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Jadi pada tanggal ini tahun ini bulan yang tertera dalam PowerPoint itu adalah momen-momen sejarah, momen-momen penting yang berkaitan dengan pasal yang ada hubungannya dengan pajak. Di sejarahnya itu. Yang kedua, historis berikutnya adalah Undang-Undang RI nomor 23 tahun ini, ya Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 itu menggantikan undang-undang lama, yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 yang berhubungan dengan pengelolaan zakat. Nah, di undang-undang yang baru ini juga disiapkan, juga ada undang-undang yang mengatur bagi yang petugas atau panitia yang menyeleweng anak-anak. Jika petugasnya korupsi, itu nanti ada ancamannya, ada sanksinya, yaitu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011. Di sini ancamannya, hukum pidananya
berat anak-anak, yaitu didenda 30 juta. Wah, bayangkan. Kita lanjut ya. Yang berikutnya perlu kalian ketahui anak-anak, undang-undang baru ini, terbitnya atau keluarnya undang-undang baru ini, itu pemerintah mengharapkan maksimal pendayagunaan hasil guna pengelolaan zakat, infak dan sedekah, karena pada undang-undang yang lama itu kurang mampu dalam menjawab permasalahan zakat di tanah air. Karena pasal-pasalnya sudah lama, maka kurang sesuai dengan situasi saat ini, maka perlu diadakan undang-undang baru yang sesuai, yang bisa menjawab tantangan zaman pada saat ini. Yang berikutnya, hal-hal yang perlu diketahui, yang perlu kalian ketahui dalam rancangan undang-undang ini, sejarahnya ya, itu dibahas selama 7 kali anak-anak, pembuatan undang-undang ini 7 kali, 7 hari jadi ya. Jadi lama sekali. Yang dipimpin oleh Komisi 8, yaitu Abdul Qadir Karding namanya anak-anak. Kita lanjut ya. Yang A sudah paham ya sejarahnya, historinya anak-anak ya. Oke, pinter semua. Sejarahnya seperti itu. Sekarang kita bahas intinya dari pelajaran hari ini, yaitu yang B, poin-poin penting dari Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang pertama, tujuan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan. Ya, ini tertera pada pasal 3 tentang pengelolaan zakat, yaitu yang bertujuan meningkatkan efektivitas efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kemudian meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Yang berikutnya, yang kedua adalah manajemen yang lebih tertata. Nah, pada yang kedua ini, bagian kedua, bab keanggotaan pasal 8, 9, 10, dan 11 membahas tentang cara merekrutmen, cara menarik atau cara mengambil panitia, mencari panitia Basnas. Di situ diatur ya, dalam bab kedua tentang keanggotaan, itu diatur caranya ada. Jadi tidak semena-mena dalam mencari anggota. Tidak bolo-boloan, tapi ada aturannya. Kemudian pada pasal 17 juga dijelaskan, untuk membantu Basnas, masyarakat bisa membentuk LAS. LAS itu lembaga amil zakat. Ya, itu ada dasarnya. Jadi dasarnya pembentukan LAS itu pada pasal 17. Sedangkan poin ketiga, anak-anak, yaitu pendayagunaan yang lebih produktif. Artinya pada pasal 27 ini berbunyi begini. Yang pertama, zakat dapat digunakan atau didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Jadi zakatnya itu dapat digunakan untuk usaha anak-anak. Jadi yang dapat zakat, mustahiknya itu hasil zakatnya itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas umat, kualitas dirinya. Itu yang A. Nah, yang A itu didukung oleh ayat 1. Apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Jadi maksudnya jika kebutuhan mustahik sudah terpenuhi dan dia tetap dapat zakat karena masih dalam kategori miskin, maka zakatnya itu tadi dapat digunakan untuk peningkatan produktif. Untuk usaha anak-anak. Usaha apa saja, mungkin jualan pentol atau lainnya. Seperti itu ya. Yang ketiga, yang C, ketentuan yang berhubungan dengan usaha produktif tadi juga diatur dalam peraturan menteri. Jadi ada dasarnya. Jadi kalau kalian menggunakan hasil zakat itu untuk usaha itu boleh, tidak apa-apa, bagus malah. Yang keempat,
tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan oleh lembaga. Maksudnya begini, Undang-Undang tahun 2011 ini memungkinkan masyarakat itu supaya proaktif, kerjasama, mengontrol dan mengelola dalam permasalahan dana zakat. Jadi masyarakat boleh mengawasi Basnas maupun LAS. Nah, ini dasarnya ada pada bab 6 pasal 35 ayat 1. Bunyinya begini. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas dan LAS. Nah, jadi kalian boleh mengawasi jika terjadi penyalahgunaan, penyelewengan, kalian boleh melaporkan. Nah, itu ada dasarnya. Kalian dilindungi undang-undang. Kalian nggak apa-apa, nggak usah takut. Nggak berdosa kalian nanti. Ya, paham ya? Jadi kalian jangan takut. Nah, sementara di undang-undang yang dulu, yang tahun yang lalu, itu tidak ada. Yang tidak ada, makanya lebih sempurna undang-undang yang sekarang ini. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, berarti tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Oh, tidak ada, pinter semua. Oke, kalau tidak ada, saya cukup sekian anak-anak. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.